مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Pertama-tama mari kita selalu senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah yang Allah kasih berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kita sedang berada di puasa Ramadan yang ke-20. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan sampai pada waktu 20 Ramadan ini, dan Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini dengan sebaik. Dan sudah sepatutnya kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengucap Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, bersalawatlah kepada dimanapun kalian berada. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersalawat, dan dimanapun kita berada maka salawat itu akan sampai kepada Rasulullah SAW. Hadirin para pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, memanggil kita hai orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang sangat lembut. Allah memanggil kita hai orang-orang yang beriman, bukan memanggil kita ya ayyuhan nas, hai manusia, tetapi Allah memanggil kita hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Allah memanggil kita hai orang yang beriman agar kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wal haufu minal jalil wal amalu bi'at-tanzil wal qana'atu bil qalil wal istindadu min yawmir rahim. Yang pertama, Imam Ali mengatakan al haufu minal jalil, yaitu menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dalam artian yaitu takut dengan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian
kita tanamkan dalam diri kita rasa takut yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takut tidak untuk menjalankan perintah Allah, takut untuk melaksanakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut di sini beda dengan takut kita terhadap makhluk. Takut dengan sesuatu binatang buas. Kalau kita takut dengan makhluk, kita bisa menghindarinya. Kita takut dengan binatang buas, kita bisa berlari. Tetapi ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ali mengatakan al-amalu bi-at-tanzil, yaitu beramal dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal maksudnya ialah melakukan suatu kebaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa dengan keinginan kita sendiri. Beramal sesuai tuntunan Al-Quran. Setiap yang kita lakukan itu berdasarkan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak semata-mata keinginan pribadi kita melakukan suatu amalan. Contoh kecil saja, ketika kita sholat mengangkat takbir Allahu Akbar, terkadang kita mengangkat takbir pada subahi, dan terkadang juga Rasulullah SAW mengangkat takbir tangannya batas daun telinga. Tidak bisa keinginan kita sendiri, mentang-mentang kita orang yang hebat, orang-orang yang ahli dalam bela diri, sehingga kita mengangkat takbir Allah Akbar. Tidak bisa dengan demikian, tetapi sesuai dengan tuntunan yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu yang kita lakukan melanggar apa yang sudah menjadi tuntunan Allah, maka kita terkena hadis Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang melakukan suatu amalan tanpa perintah atau petunjuk kata Rasulullah, maka amalan itu akan tertolak kata Rasulullah SAW. Mari kita beramal dengan sesuai tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, menurut Imam Ali mengatakan al-qana'atu bil qalil, yaitu ridho, terima, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, kita patut mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita yang membuat diri kita sendiri tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, washkuruli wa la ta'furun, bersyukurlah kepadaku, jangan kau kufur dengan akan nikmatku. Dan Allah juga mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan apabila kau kufur dengan nikmatku, maka tunggulah azabku sangat penuh. Maka dari itu, sahabat kurma, kita selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, yaitu menurut Imam Ali mengatakan al-isti'dadu li yaumir rahil, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman senantiasa mempersiapkan diri untuk bekal kematian, karena kematian ini kapan saja akan datang. Karena Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap manusia itu memiliki ajalnya sendiri. Apabila ajal itu telah tiba, tidak dapat untuk ditunda maupun dimajukan walaupun sesaat. Maka dari itu, kaum muslimin rahimakumullah,
mari kita selalu mempersiapkan diri kita untuk bekal menghadapi kematian, untuk bekal kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah menurut pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang takwa. Maka dari itu, para hadirin rahimakumullah, kita tanamkan di dalam hati kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia saja, tetapi kita tanamkan di dalam hati, kita lakukan dengan perbuatan kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada kita. Para pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisa waktu Ramadan ini kurang lebih 10 hari, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat gelar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu gelar la'allakum tattaqun. Para pemirsa kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum singkat ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya yang fakir ilmu ini mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Allahumma fiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum